Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan membahas kelanjutan dari protes PSSI ke AFF ketika tim nasional kita dicurigai memang dikerjain oleh Vietnam dan Thailand. Walaupun memang ini sulit untuk dibuktikan, tapi setidaknya Ketua Umum PSSI bersama Exco sudah mengadakan rapat, mengambil sebuah keputusan dan melayangkan surat ke AFF untuk mempertanyakan bukan soal regulasinya, tetapi soal unsur fair play yang dimainkan antara Vietnam dan Thailand yang kita sudah tahu berkesudahan imbang 1-1 dan berdasarkan regulasi head to head ini membuat tim nasional U19 Indonesia gagal melanjutkan pertarungan di Piala AFF U19 karena hanya menempati peringkat ketiga, kalah dalam klasemen mini ketika ada 3 tim yang sama-sama mempunyai nilai 11 antara Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Namun karena kita bermain 0-0 dengan Vietnam dan Thailand bermain 1-1 bersama dengan Vietnam, maka 2 tim inilah yang punya gol ya, lebih bagus dibandingkan dengan Indonesia. Walaupun kalau kita bisa melihat dari selisih gol apa yang dilakukan oleh Muhammad Ferrari dan kawan-kawan sepanjang 5 pertandingan di grup A, kita paling atas. Kalau lihat dari selisih gol, karena kita memasukkan 17 dan kemasukan hanya 2 gol dibandingkan dengan Vietnam dan dengan Thailand. Dan apa yang sudah dilakukan oleh Ketum PSSI yang sudah mengatakan di depan awak media bahwa mereka akan menyurat, oke, mempertanyakan ini unsur fair play-nya, tinggal tergantung jawaban dari pihak AFF. Bagaimana, tapi saya rasa memang ini tidak akan mengubah keadaan, tidak akan mengubah hasil dari apa yang sudah terjadi di mana Vietnam dan Thailand maju ke babak semifinal, sementara di grup B itu ada Laos dan Malaysia. Dan apapun hasilnya, nantinya mungkin investigasi dan lain halnya, apapun itu yang akan kita tunggu reaksi AFF. Bagi PSSI, saya pikir sekarang sudah melangkah 1 step ke depan lagi. Ya, lupakan aja ini, kejadian ini. Ya, tapi kita sekarang fokus konsentrasi untuk pembinaan. Ya, PSSI mulai melakukan pembinaan di usia muda. Ya, kemudian mungkin bisa menganjurkan ada regulasi baru bagi setiap klub yang akan tampil di Liga 1 dan mungkin termasuk di Liga 2. Ya. Di banyak klub-klub ini harus bisa menampilkan pemain-pemain muda di dalam tim di setiap pertandingan. Ya, terutama di Liga 1 dan mungkin bisa bekerja sama dengan PT LIP ya, untuk bisa menganjurkan bahwa setiap tim harus bisa memainkan 2 pemain paling tidak U19 sehingga mereka punya jam bermain yang banyak. Ini juga akan memudahkan bagi Sintayong untuk bisa memantau tim asuhannya dalam kompetisi yang nantinya akan berputar pada akhir Juli ini. Nah, kalau di tim U19 ini, itu banyak pemain-pemain U19 itu diberikan jam bermain yang banyak di semua klub. Pasti ini akan bagus, dampaknya akan oke. Karena kita kan sedang mempersiapkan tim ini untuk di Piala Dunia U20 2023 di mana kita menjadi tuan rumah. Di samping itu juga kita masih akan melakoni laga di babak kualifikasi, ya, Piala Asia U19 atau masuk ke U20 di mana pada bulan September nantinya itu 10 sampai 18 September Sintayong kembali akan memimpin tim ini untuk berlaga ya, bertarung di mana kita satu grup dengan ada Vietnam lagi di sana, kemudian ada Timur Leste, ada Hong Kong, guys. Kita punya peluang lah untuk bisa menang di kualifikasi ini. Jadi yang fokus sekarang bagi PSSI adalah pembinaan aja. Pembinaan usia muda ini paling penting karena banyak pemain-pemain kita bertalenta luar biasa. Ya. Kemudian di tim U19 ini Sintayong pasti lebih tahu banyak. Jadi dia yang mengeluh soal striker ya agak kurang dan akhirnya Rabani Tasnim Sidik sudah muncul membuat 4 gol. Ini lebih bagus, kita sudah sebelumnya ada Hoki Caraka yang juga sudah membuat 4 gol, ada Ronaldo Kuate, tinggal menemukan bibit-bibit lain atau sambil melihat siapa pemain-pemain muda yang untuk dinaturalisasikan, memperkuat tim U19 yang akan berlaga di Piala Dunia U20 tahun depan. Kita sekarang banyak pemain-pemain bagus. Ya. Selain di gelandang itu ada Marcelino Ferdinand, kita sudah melihat kemarin. Dalam 2 laga melawan Filipina dan Myanmar,
Itu ada Sanadin Faris, bagus sekali. Ada Fresi. Jadi kolaborasi ini bagus dengan Arkan Fikri. Kita juga masih punya gelandang anak Makassar, Muhammad Rafli, Asnur. Ini bagus. Ada Dimas Juliono yang bisa bermain bertahan dengan baik, bisa bergeser ke kiri. Ada Edgar Amping, ya, juga dari Makassar. Semua ada Kakang Rudianto, ya, ada Kadek, pemain belakang yang baik sekali untuk bisa bersama-sama dengan Ahmad Rusadi, Muhammad Ferrari di sana, ada Marcel Januar. Jadi ini pemain-pemain yang saya rasa ini akan mendapat tempat utama ketika akan tampil di kualifikasi Piala Asia nantinya pada bulan September. Dan tentunya Sintayong bangga dengan penampilan tim asuhannya yang tidak terkalahkan dan tidak memalukan sama sekali, ya hanya dikalahkan dengan regulasi, dan pantas kalau dia bisa memberikan anjungan jempol terhadap penampilan semua anak asuhannya. Itu kalau saya lihat dari semua pemain hanya ada Raka yang tidak dimainkan dalam pertandingan di 5 pertandingan, termasuk juga dengan Ricky Pratama. Di antara banyak pemain yang sudah dicoba oleh Sintayong kemarin di U19 Piala AFF. Semoga untuk ke depan ini Ricky Pratama dan Raka bisa dicoba oleh STY. Dan inilah klub-klub di mana ada menampung kedua pemain ini, dan seluruh pemain-pemain U19 ini banyak ditampilkan di kompetisi yang nantinya akan berputar di Liga 1 nantinya. Oke, sampai di sini pembahasan saya dengan surat yang secara resmi sudah dilayangkan oleh PSSI ke AFF, tapi kita tidak tahu bagaimana jawaban nantinya. Tapi yang pasti sudah ada gerakan dari PSSI untuk bisa menyurat mempertanyakan bagaimana permainan, terutama kata Ketua Umum ini di 15 menit terakhir setelah 1-1 ini, kedua pemain tidak lagi bernafsu untuk bisa mencetak gol. Itu yang paling mempertanyakan, ini kenapa bisa terjadi. Ya, saya pikir ada juga banyak yang mengatakan bahwa ini sah-sah aja dilakukan oleh kedua tim. Ya, tidak ada peraturan yang melarang ini, namun dari cara mereka bermain yang dianggap tidak sportif. Unsur fair play ini yang dikedepankan oleh PSSI untuk mempertanyakan. Kalau memang dijawab oleh AFF bahwa tidak ada masalah di sini, ya tentunya kata Pak Iwan Bule ini jangan kaget kalau di kompetisi akan datang atau di turnamen ya berikut di Piala AFF ini Indonesia melakukan hal yang sama. Tetapi semoga ini bisa diredam semua emosi, baik dari juga pendukung tim nasional, para netizen yang mengajak untuk kita keluar, ya kemudian bubarkan ya AFF ini. Ya, ini memang pelampiasan kekecewaan. Saya pikir harus dimaklumi lah ini, ya, karena kecintaan dari pendukung tim nasional Indonesia ini. Karena tidak ada di belahan dunia ini kalau perhelatan U19 itu ditonton oleh banyak orang, memenuhi stadion, penuh stadion, ya, belasan ribu, itu jarang kita lihat dan mungkin nggak ada, cuma di Indonesia yang ada. Jadi antusiasme yang sangat tinggi itu luar biasa. AFF juga tidak akan dapatkan ini selain Indonesia, nggak mungkin. Mau di Malaysia, Singapura, Thailand, mau di Laos, Kamboja, Vietnam, kalau ada perhelatan U19 tidak akan mungkin seperti Indonesia yang luar biasa, termasuk di belahan Eropa sana. Kalau bicara dengan boys turnamen ya, under 19 ini cuma di Indonesia yang luar biasa, membludak sekali. Ini harus diakui. Mestinya AFF harus bisa melihat ini. Bagaimana kerinduan pemain supporter kita ya untuk datang ke stadion mendukung tim kebanggaannya. Nah sekarang kalau Indonesia misalnya diminta oleh supporter untuk keluar dari AFF, wah ini rugi besar lah AFF. Kehilangan ya. Sponsor juga akan sulit di sini kalau stadion itu nggak bisa dipenuhi. Tapi lihatlah kalau setiap Indonesia main, itu sesak stadion, ya luar biasa memang. Oke, sampai kita berjumpa dalam next video. Ciao.